Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke dalam bab baru dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mana muallif rahimahullahu taala setelah menyebutkan tentang babul muwasah wal itsar, bab tentang merasa muasah, memberikan, mendahulukan orang lain, dan itsar. Beliau melanjutkan dengan babut tanafus fi umuril akhirah, bab berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Qala Allah Ta'ala, pertama-tama beliau mendatangkan sebuah ayat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Dan dalam hal itulah hendaknya orang-orang itu berlomba. Kemudian hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fasyariba minhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan sebuah minuman, fasyariba minhu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Wa an yaminihi gulamun wa an yasarihi al-syakh. Kemudian di samping kanan beliau ada pemuda, anak-anak atau remaja. Sedangkan di samping kirinya ada para orang tua. Nah, Rasulullah SAW dihidangkan minuman tadi, kemudian beliau minum. Di samping kanannya ada remaja dan di samping kirinya ada orang-orang tua. Faqala lil gulam, maka Rasulullah SAW bersabda kepada pemuda ini, ata'dzan li an u'tiya haula, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan mereka dahulu? Ya Rasulullah SAW minta izin ke pemuda ini, apakah engkau izinkan aku wahai pemuda untuk mendahulukan minuman ini aku berikan kepada para orang tua? Maka pemuda itu berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la uthiru binasibi minka ahadan, sungguh aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas bagianku darimu. Jadi aku tidak akan mendahulukan orang lain atas hak yang merupakan milikku ini. Dia tidak mau memberikan urutannya atau gilirannya untuk mendapatkan langsung dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Fatallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi yadihi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan minuman tersebut kepada tangannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah. Di antaranya itu adab minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab-adab. Di antaranya itu adab-adab minum. Ketika seorang minum itu hendaknya dia minum dengan tangan kanan, kemudian mengucapkan bismillah, kemudian tidak bernafas ketika dia minum, kemudian minum dengan 3 kali tegukan. Dan di antara adab-adab pun ketika seorang minum, dia menyodorkannya ke samping kanan, ke orang-orang yang berada di sebelah
kanan terlebih dahulu. Bahkan meskipun ada orang tua atau orang-orang yang lebih terhormat seperti dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW meminta izin ke pemuda yang ada di sebelah kanannya. Padahal di samping kirinya ada orang-orang tua yang lebih terhormat. Akan tetapi Rasulullah SAW meminta izin kepada pemuda tersebut, yang menunjukkan bahwasannya orang-orang yang ada di samping kanan meskipun mereka lebih rendah derajatnya, lebih muda, lebih didahulukan ketika dalam adabus syarab, ketika dalam menyodorkan minuman. Ini hak mereka. Makanya Rasulullah SAW meminta izin terlebih dahulu kepada pemuda tersebut. Dan hadis ini para hadirin Allah Subhanahu wa taala tidaklah kontradiktif dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya orang tua itu harus didahulukan. Kapan orang tua itu didahulukan? Ketika dalam majelis itu memang majelisnya tidak berurutan. Tidak berurutan, berkumpul bersama-sama, tidak ada yang sebelah kanan sebelah kiri, semuanya dalam derajat yang sama, dalam kedekatan yang sama, maka itu mungkin didahulukan dulu orang tua. Tapi kalau misalnya majelisnya rapi, tersusun, sebelah kanan mutar seperti halakoh, kemudian minuman di tengah-tengahnya, maka ini yang lebih didahulukan oleh orang-orang yang ada di sebelah kanan. Kemudian perhatian Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini pula kita dapati akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau meminta izin kepada pemuda atau remaja tersebut, gulam tersebut. Ini merupakan akhlak yang sangat indah yang diperlihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita subhanallah anu kolot heula kayak nongorama nuletik mah deui. Terkadang kita seperti itu. Nah, ini akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau meminta izin kepada anak yang masih muda. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat semangatnya para sahabat dan kefakihan mereka, dan bolehnya bertabarruk. Apa itu tabarruk? Tabarruk itu dalam bahasa kita biasa disebut dengan ngalap berkah, meminta keberkahan, menganggap bahwa suatu itu mulia sehingga seseorang berlomba-lomba untuk mengambil hal tersebut. Akan tapi tabarruk ini harus dilandasi dengan dalil. Tidak boleh seorang muslim bertabarruk, ngalap berkah dengan hal-hal yang tidak ada dalil-dalil syar'inya. Adapun dalam hadis ini, sahabat yang mulia ini, pemuda ini, dia bertabarruk dengan bekas minumnya Rasulullah SAW. Dia ingin lebih dahulu daripada orang lain untuk meminum bekas minumnya Rasulullah SAW dan menerima langsung dari tangannya Nabi SAW. Dan hal itu banyak sekali dilaksanakan atau dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena dalam hadis sebelumnya, dalam bab yang sebelumnya, perawi ini Sahal bin Sa'ad meriwayatkan sebuah hadis yang mana ada seorang sahabat yang meminta baju burdah kepada Rasulullah SAW. Dia mengalap berkah dari pakaiannya Nabi SAW, dan hal itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat lain ada seorang sahabat yang mengumpulkan keringatnya Nabi SAW dalam rangka mengalap berkah. Ada yang meminta diusap Rasulullah SAW supaya sembuh dari penyakitnya. Bahkan ada yang mengalap berkah dari bekas tangannya Rasulullah SAW sampai dari hadis tadi. Dan dalam hadis lain Rasulullah disebutkan dalam riwayat lain, An-Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana yasla' lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Dari hadis lain bahwasanya Abi Ayyub Al-Ansari pernah membuatkan Rasulullah SAW sebuah hidangan makanan. Fa idza ji'a bihi sa'ala an mawdhi'i asabi'ihi. Apabila hidangan itu datang lagi, piringnya datang lagi, maka Abu Ayyub ini bertanya, mana bekas tangannya Nabi SAW? Di mana letak tangannya? Fayatatabba mawdhi'i asabi'ihi. Kemudian dia pun menyimpan tangannya di bekas tangannya Rasulullah SAW. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini poin-poin yang harus kita ketahui ketika kita ingin ngalap berkah.
tidak semua hal itu bisa kita mengambil berkah darinya. Akan tapi kita perlu dalil bahwasanya hal itu diperbolehkan untuk mengambil berkah. Nah, adapun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara hal yang paling mulia, yang paling tinggi, ketika kita ingin bertabarruk dengan Rasulullah SAW adalah bertabarruk dengan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka tabarruk yang paling tinggi derajatnya untuk kita sekarang kepada Rasulullah SAW, kita tidak perlu mencari bekas rambutnya Rasulullah SAW atau pedangnya sahabat, atau hal-hal yang lain yang mungkin dijual dengan harga yang tinggi. Kita tidak perlu. Akan tapi kita bisa bertabarruk dengan wasilah yang paling bagus. Apa itu? Itu kita bertabarruk dengan mencontoh ajaran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Kana ahlul Madinah lamma qadima alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu fi barakatihi. Penduduk Madinah itu mereka senantiasa berada dalam kebaikan dan keberkahan ketika datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah karena kedatangannya? Tidak. Lamma amanu bihi wa ata'uh. Ketika ahlu Madinah ini, penduduk Madinah ini beriman kepada Nabi dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi barakati dzalika hasala lahum sa'adatud dunya wal akhirah. Maka kebaikan dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat mereka dapatkan dari hasil mereka beriman dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kullu mu'minin amana bir rasul wa ata'ah hasala lahu min barakatir rasul bisababi imanihi wa ta'atihi min khairid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Bahkan setiap mukmin dan muslim yang dia beriman kepada Rasul dan taat kepadanya, pastilah dia akan mendapatkan keberkahan ini. Keberkahan apa? Keberkahan atas keimanan dan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memungkiri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keberkahan dalam jasadnya, dalam zatnya, dalam pakaiannya, bahkan dalam keringatnya, bahkan dalam bekas tangannya yang diraba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang-barang yang diraba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di zaman sekarang yang sudah jauh sekali dengan zamannya Nabi SAW, kita tidak bisa memvalidasi apakah betul-betul barang itu milik Rasulullah SAW ataupun bukan. Akan tetapi hal yang paling pasti yang bisa kita cari, kita ngalap berkah dari hal tersebut, kita bisa mencari dari ajaran dan sunnah Rasulullah SAW yang beliau alaihi salatu wassalam ajarkan. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah faedah-faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dan mu'alif rahimahullah taala menyebutkan bab tanafus fil umuril akhirah, bab berlomba-lomba dalam masalah akhirat. Dan hadisnya sahal apa? Bahwasanya ada seorang pemuda yang dia tidak ingin berbagi dari keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya namun maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.